Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fikri Hasanuddin dengan NPM 23021024076. Dan pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang makhluk kecil yang ternyata sangat besar perannya bagi kehidupan di laut, yaitu plankton. Mari kita telusuri bersama kenapa plankton itu sangat penting dalam ekosistem laut. Nah, yang pertama kita harus perlu diketahui apa itu plankton. Plankton merupakan organisme mikroskopis yang hidup melayang-layang di air. Karena ukurannya kecil, mereka tidak bisa melawan arus. Meski kecil dan tak terlihat, plankton menjadi kunci dalam rantai makanan laut dan memiliki peran besar dalam ekosistem. Nah, jenis-jenis plankton itu terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama ada phytoplankton. Nah, phytoplankton itu merupakan plankton tumbuhan. Mereka bisa melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Selanjutnya yang kedua adalah zooplankton. Dari namanya sendiri ada nama zoo, yaitu ada istilah zoo, yaitu plankton hewan yang berperan untuk memakan phytoplankton atau sesama plankton. Keduanya saling melengkapi dan jadi dasar dari rantai makanan laut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang phytoplankton dulu. Phytoplankton ini seperti tumbuhan kecil yang hidup di laut. Mereka menghasilkan oksigen melalui fotosintesis, sama seperti tumbuhan darat. Contohnya itu ada di atom, Dinoflagellata, Cyanobacteria, Chlorophyta, dan Coccolithophores. Saya mengambil 3 contoh, yaitu Dinoflagellata, Cyanobacteria, sama Chlorophyta. Nah, ini merupakan ilustrasinya. Tanpa phytoplankton, kehidupan di laut bisa terganggu karena mereka jadi makanan utama bagi zooplankton dan produsen oksigen terbesar di laut. Nah, sementara itu ada zooplankton. Dari namanya sendiri itu ada istilah zoo yang merupakan hewan. Jadi zooplankton itu merupakan hewan kecil yang bergerak mengikuti arus. Mereka tidak bisa berenang melawan arus, tetapi mereka aktif mencari makan. Contohnya itu ada Copepoda, Cladochera, Rotifera, larva Echinodermata. Nah, saya mengambil 3 contoh lagi, yaitu ada Cladochera, Copepoda, dan larva Echinodermata. Nah, ini merupakan ilustrasinya. Mereka ini jadi makanan bagi ikan-ikan kecil dan juga penghubung antara phytoplankton dan predator tingkat tinggi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan struktur tubuh plankton. Nah, si plankton juga itu punya struktur tubuh yang sederhana tapi efektif. Nah, kita bahas dulu pada phytoplankton. Di phytoplankton kita bisa temukan ada kloroplas, yaitu untuk fotosintesis, dinding sel sebagai pelindung, dan flagella sebagai alat gerak. Sedangkan zooplankton punya bagian kepala, tubuh, dan kaki atau ekor yang mereka gunakan untuk makan dan bergerak. Nah, ini ada contoh ilustrasi dari struktur tubuh masing-masing. Ada plankton, ada phytoplankton, dan ada zooplankton. Nah, meskipun bentuk dan ukurannya kecil, struktur tubuh mereka sangat disesuaikan untuk bertahan hidup di lautan. Selanjutnya, kita masuk ke cara hidup phytoplankton dan zooplankton. Nah, cara hidup plankton ini, mereka itu juga cara hidupnya itu menarik. Phytoplankton hidup dengan berfotosintesis, jadi mereka itu butuh cahaya matahari dan cenderung berada di lapisan atas laut. Mereka mengikuti arus laut dan bisa bermigrasi naik turun tergantung cahaya dan nutrisi. Nah, untuk zooplankton yaitu memakan plankton lain dan juga mengikuti arus. Mereka juga bermigrasi secara vertikal, yaitu naik ke permukaan saat malam dan turun ke bawah saat siang untuk menghindari predator. Nah, mungkin ini referensi yang saya ambil dari sumber-sumber ilmiah terpercaya. Referensinya bisa dilihat di slide ini. Oke, demikian pembahasan yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, karena yang sempurna itu bukan dari saya tapi dari kalian semua. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang mungkin kurang enak untuk didengar, dan mungkin teman-teman bisa mencari yang lebih lengkap lagi, referensi yang terbaru terkait pembahasan plankton ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.